Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masih di bab 4. Jadi ini adalah gabungan dari kemarin display. Kita sudah bahas tentang display. Sekarang kita bahas tentang tabel. Masih di bab 4. Nah, di tabel ini hampir mirip dengan display. Jadi di tabel, teman-teman harus mengetiknya secara centering. Bedanya dengan display adalah tabel itu kan memiliki banyak kolom. Dan ya minimal 2 kolom. Ya, ada yang 3 kolom dan seterusnya. Nah, itu untuk tabel, setiap jarak antar kolomnya itu harus sama. Jadi untuk tabel, antara margin kiri, margin kanan, dan jarak antar kolomnya itu harus sama. Nah, di sini di tabel sebelumnya, seperti di display, ada variasinya, yaitu ada horizontal centering, vertical centering, dan perpaduan antara horizontal centering dan vertical centering. Seperti display kemarin ya. Display kemarin juga ada horizontal centering, vertical centering, dan perpaduan antar keduanya. Nah, ini kalau baik di tabel maupun di display, seperti kemarin juga sudah dijelaskan saat di display, misalkan dalam horizontal centering, kelebihan satu huruf itu masih dianggap centering. Dan ketika di vertical centering, ya, ada kelebihan satu baris, itu masih dianggap centering. Paham ya? Karena kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian di tabel itu ada beberapa bagiannya. Ya, yang pertama adalah judul atau kepala tabel. Jadi judul tabelnya. Nah, di judul tabel ini itu sudah judul tabel subjudul ya, 2 ini 1 dan 2 ini tidak masuk dalam tabelnya karena ini adalah judulnya. Oke, paham ya? Karena ini adalah judulnya. Jadi tidak masuk dalam tabelnya, ini judulnya. Nah, di judul tabel itu kita harus ketik di tengah-tengah dan harus all cap lock, harus besar semua. Nah, ini apabila lebih dari 2 atau 3 baris, maka jarak baris diketik dalam 1 baris. Jadi tidak ada jarak di antara barisnya. Nah, seperti ini. Tidak ada jarak di setiap barisnya. Oke. Enggak ada judulnya, ini tidak ada judulnya. Gitu ya. Tidak ada jarak. Kemudian ya, ini all caps lock. Ada subjudul. Yang bagian dari tabel yang merupakan pemberi informasi lebih lengkap. Biasanya ini kebetulan tidak ada ya di soalnya. Nah, biasanya ini nanti ada di bawah sini. Nah, ini kalau yang subjudul yaitu menggunakan huruf besar pada bagian tertentu atau pada awal huruf, kecuali kata penghubung ya. Jadi kita kalau huruf besarnya itu hanya pada awal huruf di setiap kata, itu kecuali huruf penghubung seperti dan, atau gitu ya, itu kecil semua ya. Jadi tak kecuali yang lain-lainnya. Sedangkan bagian-bagian itu, sedangkan S-nya besar, B-nya besar gitu kan, tabelnya besar, D-nya kecil seperti itu. Ya, itu subjudul nanti. Jadi informasinya lebih banyak. Biasanya subjudul itu lebih rinci. Oke, paham ya? Tapi ini kebetulan di 2 soal ini tidak ada. Kemudian bagian yang ketiga adalah judul kolom. Ya, jadi setiap kepala kolom pasti ada judulnya. Nah, judul kolom ini diketik jadi ada 3 spasi atau 2 baris kosong setelah subjudul. Misalkan tidak ada subjudul, berarti setelah judul. Ya. Jadi ini harus ada setidaknya 2 baris kosong. Antara judul, kalau misalkan ada subjudul berarti antara subjudul.
Nah, kemudian karena kita di pengetikan elektronik maupun di pengetikan manual, itu harus diberi garis bawah judul kolomnya. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang judul dari kolom, mana yang isinya. Jadi harus diberi garis bawah. Dan kemudian biasanya di judul kolom itu setiap huruf depan, setiap katanya itu besar. Ya, ini besar. Kemudian di sini juga. Ya, ini juga. Ya. Di sini juga ya, besar. Oke. Besar ya. Kemudian yang keempat adalah isi kolom. Keterangan sebenarnya dari tabel. Jadi apa sih isinya? Apa sih yang mau diberikan gitu kan? Oh, ini berkaitan perkembangan nilai tukar mata uang. Bulan Januari. Nah, ini isinya Januari, Februari, Juni, Maret. Terus kemudian perkembangannya, oh kalau pound sterling berapa gitu kan, yen berapa dan lain sebagainya. Nah, bagian ini diketik 2 dan 2,5 spasi setelah pengetikan judul kolom pada baris pertama. Ya, ini teman-teman jaraknya kan kalau di Word itu ada ya pengaturan 2 atau 2,5 spasi. Ya. Jadi antar judul kolom dengan isi kolomnya itu jaraknya 2 sampai 2,5 spasi. Ya, jadi kalau di Word bisa diatur, di pengetikan elektronik maupun manual juga bisa diatur jarak spasinya. Jadi teman-teman setelah mengetik ini, mengetik judul kolomnya, teman-teman atur spasinya ya, 2 atau 2,5. Kemudian baru teman-teman enter. Baru menulis isi dari kolomnya. Nah, kemudian jarak antara baris berikutnya atau jarak antara isi kolomnya ya, itu bisa 1 sampai 1,5 spasi. Ya. Jadi jaraknya ini antara judul kolom dengan isinya itu lebih lebar daripada antar isi kolom dan isi kolomnya. Ini hanya 1 sampai 1,5 spasi. Jadi teman-teman setelah mengetik isi kolomnya di baris pertama, teman-teman atur dulu jarak spasinya 1 atau 1,5 spasi, baru teman-teman enter. Paham ya? Jadi beda. Kalau judul ke isi itu 2 sampai 2,5. Kalau antar isi bisa 1 sampai 1,5. Itu bagian-bagian dari tabel. Nah, bagaimana cara mengetiknya? Ya. Kalau secara vertical centering ya. Kalau secara vertical centering, teman-teman sama dengan mengetik ketika display. Jadi, teman-teman menghitung barisnya. Ya. Ini ada berapa baris sih? Termasuk kosongnya ya. Termasuk jarak kosongnya. Ada berapa baris sih di sini? Gitu kan? Ya. Teman-teman atur. Kemudian seperti kemarin dikurangi dulu. Jadi teman-teman hitung dari atas atau batas atas kertas paling pojok atas ke batas bawah kertas itu ada berapa kali enter. Kemudian teman-teman bagi. Di sini teman-teman butuh berapa ya? Butuh berapa
enternya butuh berapa baris yang digunakan, dikurangi. Jadi tadi panjang kertas kita dikurangi dengan jumlah baris yang ada. Baru kita bagi 2. Jadi teman-teman tahu margin atasnya berapa, margin bawahnya berapa. Itu untuk vertical centering. Bagaimana dengan horizontal centering? Nah, ini yang teman-teman perlu pelajari. Karena beda. Ya, ini untuk pengetikan elektronik dan pengetikan manual. Kalau teman-teman bisa aplikasikan di Word, alhamdulillah. Ya, karena di Word itu setiap spasi huruf itu kadang berbeda. Nah, jadi teman-teman atur aja, dikira-kira aja kalau di Word ya. Tapi nanti ketika teman-teman mengetik secara manual maupun elektronik di mesin ketik manual maupun elektronik, ini harus diterapkan. Nah, misalkan di sini contohnya adalah ada 3 kolom. Nah, di 3 kolom ini pasti ada 1, 2, 3, 4 kolom kosong. Ya, 1 ini margin kiri, nomor 4 margin kanan, nomor 2 dan 3 adalah jarak antar kolom. Nah, ini harus sama. Misalkan lebih, boleh lebih 1. Ya. Kalau beda 1 spasi nggak masalah gitu kan. Oh, di kolom 1 itu beda 1 spasi, boleh. Oh, di 1 dan 2 itu beda 1 spasi dengan yang lainnya, boleh. Nah, gimana cara mengetiknya gitu, bagaimana cara mengerjakannya begini. Kita harus menghitung seperti kemarin, kita harus menghitung huruf terpanjang dalam 1 kolom itu. Ini kebetulan di contoh ini hanya 1. Misalkan di sini. Ya, misalkan di sini kita lihat huruf terpanjangnya yang mana, gitu kan? Teman-teman cari, misalkan huruf terpanjang nih, pound sterling. Oh, ternyata huruf terpanjangnya itu ada di judul. Berarti teman-teman hitung, ada berapa huruf di sini. Nanti kalau ada spasinya termasuk spasi. Oh, Bu, yang paling panjang itu ada di isi kolom. Ya udah, kita hitung yang isi kolomnya. Oke. Terus untuk angka. Bu, angka ini yang di sini yang panjang. Ya, teman-teman hitung paling panjang. Jadi, teman-teman harus hitung huruf paling panjang di setiap kolomnya. Nah, ini kita hitung misalkan di kolom 1 itu ada 8 kali ketukan. Ya, ada 8 huruf di sini. Terus kolom 2 ada 7 huruf, kolom 3 ada 9 huruf. Oke. Nah, kita jumlahkan tadi di huruf paling panjang dan di kata yang paling panjang, kata atau kalimat paling panjang di setiap kolom kita jumlahkan. Ya, setelah 1, 2, 3 itu ada sekian, kita jumlahkan. Nah, kemudian seperti display kemarin, teman-teman hitung lebar kertasnya ada berapa kali ketukan dari pojok paling kiri ke pojok paling kanan. Nah, ini misalkan saja ini ada 84. Nah, dari 84 ini kita kurangkan dengan tadi panjang kata atau kalimat di setiap kolom yang paling panjang ya totalnya. Kemudian kita kurangkan dengan panjang atau lebar dari si kertas atau lembar kerja kita. Nah, jadi ini 84 tadi dikurangi 24 di sini. Jadi 60. Nah, 60 ini kita bagi. Ya, tadi kita lihat di sini tadi sudah diberi nomor kan? Berapa kolom kosongnya? Ya, termasuk margin kanan dan margin kiri ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti sisanya kita bagi dengan 4 karena ada 4 kolom kosong yang harus kita beri jarak. Ya, nah di sini 60 bagi 4.
maka kita dapat 15. Berarti gitu kan, kita setiap ini ya, setiap barisnya ini kita ada 15 ya, ada 15. Jadi kita kalau dimengertikan elektronik maupun manual, kita spasi dulu sampai 15, baru teman-teman tulis Februari, terus lagi 15 lagi Agustus gitu kan. Nah, Bu, kalau banyak itu berarti kita harus ngitung dulu terus. Tidak. Jadi teman-teman atur tab-nya. Oke. Teman-teman atur tab-nya. Jadi misalkan seperti ini. Ini tadi 15 ya. Teman-teman atur tab-nya. Di sini kalau diperhatikan elektronik manual, dari pojok kiri kertas ke sini kan 15. Ya. Kemudian teman-teman atur tabnya. Oh, tabnya di sini. Nah, dipasang tabnya. Di pengetikan elektronik maupun manual kita bisa pasang tab. Kemudian tadi jarak terpanjang kolom 1 berapa? Gitu kan. Oh, 8. Kita beri spasi lagi 8. Titik 8. Ya. Kemudian teman-teman kan tadi antar kolom 1 dan 2 juga 15. Beri teman-teman beli spasi lagi 15. Gitu kan 15. Baru teman-teman pasang tabnya lagi. Oke. Kemudian jarak paling panjang di kolom 2 berapa? Oh, 7. Berarti dari sini kita spasi lagi 7 kali spasi. Baru ditambah 15 lagi karena jaraknya harus yang di sini 3 ini harus 15. Baru teman-teman atur tab-nya. Oke. Nah, selesai. Nanti berarti ini tinggal sisanya harusnya juga 15. Bu, kalau kelebihan 1 di mana? Kita taruh aja di sini kelebihan 1. Bu, kelebihan 2 berarti ini tambah 1, ini tambah 1. Bu, kelebihan 3 berarti di kolom 1 tambah 1, kolom 2 tambah 1, kolom 3 tambah 1. Gitu ya, paham ya? Itu. Bu, beda lagi kalau teman-teman nulis tadi ya mata uang ya. Nominal mata uang. Perlakuan khusus untuk nominal mata uang. Ya. Jadi kalau nominal mata uang seperti kemarin pernah dijelaskan bahwa kita harus ya, sejajarnya itu kanan. Ya, harus sejajar kanan. Maka teman-teman harus disejajarkan kanan. Gitu. Kanan sejajar. Oke. Sejajar kanan. Caranya gimana? Misalkan ya tadi kan sudah dapat, ini ada berapa kolom yang kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan setiap kolom itu ada 6 spasi jaraknya. Ya. Ini misalkan jarak terpanjangnya adalah 9. Ini misalkan 12. Gitu kan? Ini misalkan 8. Gitu kan? Ini 6. Ini 8. Gitu misalkan. Nah, teman-teman, cara ngatur tabnya gimana? Gitu. Nah, ini kalau dipengertikan pengetikan elektronik maupun manual, seperti tadi sama kita jarak dulu ini 6. Baru kita pasang tab. Ya, karena ini tulisan semua, tadi berapa? 9, kita tambah 9. Ya, terus tambah lagi 6 lagi karena jaraknya harus 6. Ya. Baru kita pasang tab untuk tulisan transfer link.
Kemudian ini ada 12, teman-teman pasang tetap 12. Nah, di sini teman-teman bisa pasang tab. Nanti pengetikannya ya, teman-teman bisa backspace. Di backspace berapa butuhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Backspace 6. Baru teman-teman tulis angkanya. Itu di pengetik manual maupun elektronik. Tapi kalau di Word, teman-teman bisa atur dengan mengatur tab yang rata kanan. Kan kalau rata kiri bentuk L seperti ini. Nah, rata kanan bentuk L terbalik. Jadi ini juga bisa dipasang L terbalik. Baru ditambah 6 lagi karena jaraknya harus 6. Terus dipasang tab untuk menulis mark. Nah, kemudian ada berapa sih? Oh, 8. Kita pasang lagi 8 di sini. Nah, nanti teman-teman pasang tab lagi rata kanan. Untuk menulis angkanya, gitu ya. Dan seterusnya. Itu. Jadi karena angka itu harus rata kanan. Itu ya. Itu untuk pengetikan agar centering di bagian tabel. Itu aja. Nanti kalau di Word teman-teman bisa atur supaya setiap jarak antar kolom termasuk margin kanan dan kiri itu sama. Ya, teman-teman tolong diatur. Nanti tolong dibetulkan lagi. Nah, sekarang silahkan kerjakan latihan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.